Salam planter, salam tanam duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Yopi Perkebunan Mandor akan mengajak para planter ataupun para pecinta kelapa sawit, yaitu para petani lokal maupun petani yang melakukan kegiatannya berkebun kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan suatu masalah yang disebut dengan AKP. Kita tahu bahwa kita sebagai mempunyai kebun kelapa sawit, yang kita lakukan adalah tahap akhir produksi dari buah. Maka sebelum kita memanen, kita akan lakukan proses AKP ini. Pada perusahaan biasanya menggunakan hal ini dalam kegiatannya di perkebunan kelapa sawit. Masyarakat juga bisa mencontoh bahwa AKP ini sangat baik dan bagus untuk kita pelajari juga. Di mana AKP ini mempunyai keuntungan yang sangat besar sekali bagi kita selaku petani perkebunan kelapa sawit. Biasanya masyarakat melakukan panen sekali 15 hari ataupun sekali dalam 2 minggu. Maka AKP ini bisa dilakukan sebelum kita panen. Besok pagi kita mau panen, sekarang kita bisa melakukan yaitu dengan cara AKP. AKP ini yaitu kita melihat buah-buah yang akan kita panen. Sebelum kita panen, kita akan melihat buah tersebut. Tentunya bersifat positifnya, kita mengetahui berapa jumlah sawit yang akan dipanen untuk esok hari. Kemudian kita mengetahui buah kita berapa banyak yang hilang dicuri oleh maling. Maka di situ kita bisa melakukan yang nama AKP untuk mengetahui berapa buah yang akan dipanen. Kemudian risiko yang lebih tinggi adalah maling kelapa sawit, kita bisa mengetahui. Dan kita melihat dari sikap positif dari AKP ini, juga bisa kita melihat mana kelapa sawit kita yang berbuah, mana yang tidak. Apa tindakan yang kita lakukan, apakah dari segi pemupukan ataupun dari perawatan, di situ kita bisa memperhitungkan. Kali ini saya hanya untuk melihatkan apa itu maksud dari AKP. Dan besok secara teorinya akan saya jelaskan kepada sahabat-sahabat pecinta kelapa sawit di video selanjutnya. Jadi AKP ini cara perhitungannya, seumpama Bapak mempunyai lahan atau ibu juga mempunyai lahan sebanyak 1 hektar. Anggaplah dalam 1 hektar barisnya berkisar 40 baris. Ibu bisa melakukannya dari titik 1 sebanyak 5 baris. Dari 1 Bapak hitung dari pertama mulai start 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Bapak lakukan 5 itu perhitungan AKP-nya. Berapa buahnya. Bapak hitung masuk ke dalam. Bapak hitung ini sudah bisa dipanen. Besok pagi ini sudah bisa dipanen. Bisa dipanen. Sambil Bapak mengetahui berapa jumlah buahnya. Sampai ke dalam. Setelah Bapak sudah menghitung semuanya atau ibu-ibu sudah menghitung semuanya. Kemudian lakukan itu 5, 5, 5, 5, 5. Ini menurut bisa ibu jalankan atau bapak di ladang. Tapi kalau di perusahaan polanya bukan seperti itu. Karena arealnya luas, bisa mencapai 40 hektar. Maka dilakukan perhitungan AKP-nya 7, kemudian 20, berikutnya dalam 1 blok. Kalau petani kan bervariasi. Ada 1 hektar, ada 5 hektar, ada 10 hektar. Maka bisa dilakukan AKP-nya yaitu 5, 10, 15 tergantung sampai berapa habisnya. Dan disitulah kita akan mengetahui mana buah yang masak, mana buah yang belum masak, dan bagaimana kita bisa mengetahui apakah sawit kita sudah dimaling atau belum. Jadi aplikasi ini tentang AKP ini sangat baik dan sangat bermanfaat.
Semoga Ibu dan Bapak bisa mencontohnya. Disinilah AKP ini berperan penting bagi Anda. Setelah Bapak dan Ibu memanen kelapa sawit, telah melakukan perhitungan, menghitung jumlah tandan yang layak dipanen. Setelah dipanen, apakah cocok atau tidak buah yang Ibu hitung tersebut. Jika kita melakukan dengan perhitungan AKP, maka yang dipanen sama. Contoh, memanen dalam Ibu atau Bapak menganalisis AKP-nya sebanyak 100 tandan. Kemudian dipanen juga 100 tandan. Maka disitulah tahu hasil produksinya. Dan AKP juga sebagai faktor penorong untuk mengetahui mana buah yang tidak masak, mana buah yang tidak ada ataupun kosong, apa solusinya. Di situ bisa dilakukan hal alternatif untuk mengetahui pada pokok tersebut. Jadi itulah yang saya sampaikan kepada Ibu ataupun Bapak-bapak, bahwa kerapatan panen sangat perlu bagi kita semua untuk mengetahui berapa buah kita yang ada pada pokok kelapa sawit. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel saya berikutnya. Salam tandan berduri.